Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Masih pada al-babus sabi al-mu'arraf bi adati ta'rif, bab yang ketujuh tentang yang dimakrifahkan dengan adat ta'rif. Adat ta'rif kama qala Ibnu Aqil ikhtalafan nahwiyun hal huwa majmu'ah minal alif wal lam au huwa lamun faqat, ya. Apakah alif lam atau lam saja. Nah, kemudian dari sisi makna beliau menyebutkan, yakni Ibnu Aqil, bahwa alif lam yang memakrifahkan itu bisa lil ahdi, ya, menunjuk pada sesuatu yang telah maklum, diketahui. Diketahui itu karena mungkin telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakiroh, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula, ya. Jadi sebelumnya disebut dulu nakiroh, kemudian disebut dengan ma'rifah yang ada alnya, ahdu dzikri. Kemudian juga ahdul khudur, misalnya al-yauma akmaltu, al-yauma ini yaumul ladzi hadarul an, ya, hari yang ada sekarang, ini al-yauma, pada hari ini. Atau ahdu zihni, suatu yang sudah diketahui dalam benak, ya, oleh sami dan oleh mutakalim, mukhatab dan mutakalim. Kemudian bisa juga bermakna al-jinsiyah, ya, jinsiyah. Alnya itu menunjukkan jenis, bukan menunjukkan satu tapi menunjukkan jenis. Kalau ahdu itu menunjuk satu, al-jenis itu menunjuk jenis. Mungkin semua, seperti misalnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insanu yakni kulul insan, ya. Kulul insan itu jinsiyah istighraqiyah. Atau untuk menerangkan hakikat, misalnya ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Nah, itu al yang mu'arifah, ya, yang memakrifahkan. Makna mu'arifah adalah kalau tidak ada alnya berarti isimnya nakiroh, ya. Kalau ada alnya berarti ma'rifah, itu al yang mu'arifah. Kemudian berikutnya di bait yang ke 107 dan 108 Ibnu Malik mengatakan waqad tuzadu laziman, dan terkadang al itu ditambahkan, yakni sebagai tambahan. Fungsinya bukan memakrifahkan tapi sebagai tambahan, ya. Artinya karena sebelumnya sudah makrifah diberi al, ya, tidak menjadikan makrifah karena sebelumnya sudah makrifah. Mungkin secara lazim, mungkin secara ittiror, ya. Yaitu
yang 2 bait 107 108 menyebutkan bahwa al sebagai zaidah. Zaidah dalam artian di sini tidak memakrifahkan ya, karena sebelumnya isimnya sudah makrifah ya. Paham? Nah, kemudian kita lanjut yang bait 109 ya. Fungsi al. Fungsi al ini bisa dibilang mirip tambahan karena tidak memakrifahkan, tetapi dia memiliki fungsi dari sisi makna ya. Artinya sudah makrifah tapi dimasuki al itu memiliki fungsi di dalam maknanya. Apa itu? Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fil bait at-tasi' wal mi'ah, bait yang ke-109 ya. Ketemu semua? Kita baca. Ketemu Mas? Nggih. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala. Dakhala yakni musanna ya, alif lam. Dan sebagian alam-alam al itu masuk padanya. Alam di sini adalah jamak dari alam ya. Nama ya. Dan sebagian alam keduanya yakni alif lam itu masuk padanya. Untuk apa fungsinya? Lilam khima qad kana anhu nukila ya. Untuk menunjukkan makna. Lamhu itu adalah isyarat atau menunjukkan makna ya. Menunjukkan makna. Ma qad kana anhu nukila. Makna yang darinya qad kana anhu ya. Darinya yakni dari kata tersebut qad kana yakni alam itu nukila, dinukil ya, dinukil. Misalnya orang diberi nama Hasan. Hasan ini kan dari asalnya ya, dari masdar. Kemudian dikasih al Hasan. Nah, kemudian orang dikasih nama misalnya Haris. Dikasih al jadi al Haris. Al Haris ya. Jadi ini walaupun tidak diberi al karena ini nama orang ya sudah ma'rifah ya, karena alam termasuk isim ma'rifah. Tapi ngapain dikasih al? Kenapa dikasih al? Al Hasan tujuannya adalah untuk menunjukkan makna secara asal kata Hasan ini. Ya, ini dikasih nama Al Hasan ya supaya dia itu menjadi baik sebagai tafaul, harapan jadi baik ya. Al Hasan jadi Al Hasan. Tentunya asal makna. Walaupun kalau tidak dikasih al juga sudah isim ma'rifah ya, ma'rifah. Nah. Jadi ini ada dua, kalau kita melihat kepada kata Hasan ini ya. Kata Hasanun ya. Kalau tidak jadi nama, dia kan isim ma'rifah, ya kan? Hasanun. Hadza Hasanun, isim ma'rifah Hasanun. Tapi kalau sudah jadi nama, ya, kalau tidak jadi nama isim nakiroh ya. Kalau sudah jadi nama isim ma'rifah, ya. Kemudian untuk lebih, kalau sudah jadi nama Hasanun, isim ma'rifah, ya apa adanya ya Hasanun itu ya. Tetapi diberi al demi mengisyaratkan harapan supaya dia itu terpengaruh oleh nama tersebut yang asalnya ini adalah diambil dari kata Hasanun yang bermakna baik. Begitu juga kata Harisun. Mana Harisun? Haris itu kan mengolah tanah ya, membajak. Dalam ayat itu
afara'aitum ma tahrusun ya. Antum tazra'una am nahnu azzari'un ya. Tahrusun, kalian yang menanam itu, mengolah sawah. Harisun, diberi nama al-harisu sebagai harapan bahwa anak ini nanti dia akan hidup dan akan hidup sampai besar dan mampu untuk apa? Bertani ya. Sebagai asal makna. Oke, jadi di sini masuk pada nama, beliau tidak menyebutkan ditambahkan, tapi masuk pada makna. Sebelumnya ma'rifah tidak mempengaruhi dari kema'rifahannya, tetapi untuk mengisyaratkan asal makna sebagai tafaul, yakni harapan baik. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat apakah semisal ini bisa dikiaskan atau tidak ya. Bisa dikiaskan, apakah semua nama yang asalnya sifat itu boleh diberi al atau tidak, paham ya? Kalau mengatakan tidak boleh dikiaskan ya sudah, tidak boleh. Misalnya namanya Muhammadun, boleh nggak dikasih nama Al-Muhammadu? Itu kalau mengatakan dikiaskan. Kalau nggak dikiaskan berarti ya yang sudah ada dari Arab saja, Al-Abbas ya, Al-Hasanu ya, Al-Harisu. Kalau nggak ada ya sudah, tidak bisa. Khalidun misalnya, Al-Khalidu. Deh. Kemudian bait yang ke-110, ka al-fadli, seperti kata al-fadli, fadlun, keutamaan, dikasih nama. Orang dikasih nama fadlun, kemudian ditambahkan padanya, dimasukkan padanya al-fadlu misalnya. Masdar. Wal harisi, dan kata al-harisi, namanya Haris dikasih al-harisi. Ini semua ini ada di apa? Nukil dari Arab ya, kata-kata ini. Wan nu'mani, dan an-nu'man ya, an-nu'man. Itu untuk lamhul asli ya, mengisyaratkan atau harapan sebagaimana asalnya. Kemudian beliau memberikan apa faedah, yakni Ibnu Malik, fadzikru dza wa khatfuhu siyani. Siyani adalah isim musanna ya. Maka disebutkan ini dan dihapusnya sama, keduanya sama. Yakni dikasih al atau tidak itu sama. Jadi sama-sama ma'rifah ya, sama-sama ma'rifah. Tetapi Ibnu Aqil akan mengatakan beda. Ada bedanya. Kalau tidak diberi al, maka itu sebagai nama saja, mujarad ismi, nama semata ya, Hasan, nama saja. Tapi kalau diberi al, ada harapan, ada tafaul bahwa dia nanti akan menjadi Hasan, baik, betul-betul baik, sesuai namanya, paham? Nah, sesuai namanya. Kalau enggak dikasih al, ya nama semata, ma'rifah, tapi semata-mata nama. Tapi kalau dikasih al, ada harapan bahwa dia nanti diharapkan sesuai dengan namanya itu. Wallahu alam. Ini tentang al ya. Krok Mas Friendly. Zakarol. Ya. Zakarul musannifu fima taqaddama anal alifa wal lama takunu mu'arifatan. Ya, mu'arifatan ya Mas ya. Kita pun enggak ada tulis harokatnya Mas. Mu'arifatan ya. Terus wa takunu zaidatan wa taqaddamal kalamu alaihima. Iya, diartikan dulu. Penulis menyebutkan pada apa yang telah lalu bahasanya alif dan lam terjadi ma'rifah. Hah? Menjadi memakrifahkan. Menjadi memakrifahkan. Ya, mu'arifah yakni memakrifahkan. Ya, terus dan menjadi tambahan. Ya, dan sebagai tambahan. Sebagai tambahan yakni tidak memakrifahkan karena asalnya sudah makrifah, dikasih al ya makrifah juga ya, tapi tidak memakrifahkan. Itu maksud dari tambahan. Terus dan telah berlalu pembahasan itu pada keduanya. Dan telah berlalu pembahasan tentang keduanya. Ya, sudah. Mu'arifah sudah, tambahan sudah. Nah, ini yang ketiga. Terus Tsumma dzakara fi hadainil baitaini annaha takunu lil
lamhis sifati. Nggih. Wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma sumiya bihi minal a'lamil manqulati mimma yasluhu dukhulul al alaihi ka qaulika fi hasanin al hasanu. Diartikan. Nggih, diartikan. Dan Kemudian musannif menyebutkan di dalam dua bait ini bahasanya ia bisa sebagai isyarat untuk sifat. Ya, sebagai isyarat untuk sifat. Mengisyaratkan yakni menunjukkan asal dari sifat itu. Terus dan yang dimaksud dengannya adalah apa yang masuk atas apa yang dinamakan dengannya dari alam-alam yang ternukil. ya, alam-alam mangkul. Apa Mangkul. apa? Perbandingan dari mangkul apa? Alam murtajal, ya kan? Ada alam, ada mangkul, ada murtajal, ada mangkul. Adapun sebentar ya. Ini ada kata alama summiya bihi, ya, alama summiya bihi. Wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma summiya bihi. Ma summiya bihi maksudnya di sini adalah diberi nama, ya Mas ya. Mengartikannya gitu ya, diberi nama. Yang dimaksud dengannya adalah yang masuk kepada yang dinamai atau yang diberikan nama dari alam-alam yang mangkul. Dinamai dengan alam-alam yang mangkul. Tetapi Ibnu Aqil beliau memberikan tanbih ya, yang bisa ini al ini adalah dengan berikutnya itu ya, dari apa-apa yang bisa masuk al padanya. Ya, ini beliau menyebutkan itu dari apa-apa yang al itu bisa masuk padanya ya. Beliau tidak menyinggung apakah ini bisa dikiaskan atau tidak, tapi beliau mengatakan seperti itu saja secara umum. Dari apa-apa yang al itu bisa masuk padanya. Tidak semua alam mangkul itu bisa dimasuki al ya. Tapi yang bisa saja. Terus seperti perkataanmu pada Hasanin Al-Hasan. Ya, seperti perkataanmu pada nama Hasan dengan Al-Hasan. Terus wa aktsaru ma tadkhulu 'alal manquli min sifatin. Qaulika fi harisin al-harisu. Qad tadkhulu 'alal manquli min masdarin. Qaulika fi fadlin al-fadlu. Terus wa 'alal manquli min ismi jinsin ghairi masdarin ka qaulika fi nu'man an-nu'manu wa huwa fil asli min asma'id dami. Ini apa? dami. Wa yajuzu dukhulu al fi hadhihi salasati nadharan ilal asri hadfuha nadharan ilal hali. Dan kebanyakan apa yang masuk pada alam manqul dari sifat, seperti perkataanmu alam mangkul berupa sifat. Ya, kebanyakan al masuk pada alam mangkul, yang alam mangkul itu adalah sifat. Mungkin isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah ataupun isim tafdil. Terus seperti perkataanmu pada nama Al-Haris ya. Dan terkadang masuk atas alam manqul berupa masdar. Mangkul dari masdar. Ya, yakni dia nama itu dinukil dari sebuah masdar. Maksudnya begitu ya. Min yakni ibtida, bukan min bayaniyah, min ibtida. Terus seperti perkataanmu pada nama Fadil al-Fadlu. Al-Fadil yakni masdar ya. Terus dan untuk manqul dan atas manqul dari isim jenis yang selain masdar ya, seperti perkataanmu pada nama Nu'man an-Nu'manu. Dan ia secara asal termasuk nama-nama darah. Ya, Nu'man itu nama diantara nama darah. Ini darah itu disebut dengan kata Nu'man. Alasannya karena merah. Terus maka boleh masuknya al
di dalam tiga keadaan ini dengan tinjauan cara asal ini. Ya, dengan melihat kepada asalnya ya, kepada asal. Jadi diberi al untuk menunjukkan itu asalnya memang berasal dari hal-hal tersebut. Mungkin sifat, mungkin masdar, mungkin isim jenis. Dan menghapusnya, yakni boleh menghapusnya. Boleh menghapusnya dengan meninjau kepada yang ada sekarang. Yang ada sekarang yakni dia sebagai nama ya, tidak dikasih al. Tetap sebagai ma'rifah. Nah, itu ya. Al masuk pada alam lilamhil asli ya, untuk mengisyaratkan atau sebagai harapan menunjukkan asal ya, menunjukkan asal. Oke, gantian Mas Bayu. Wa asyara. Wa asyara bi qaulihi lilamhi ma qad kana anhu nukila ila anna faidata ila an faidata dukhulil alifi wallami adalah latu ya. Adalah latu adalah khobar anna ya. Anna faidata isim anna, adalah latu khobar anna. Adalah latu alal iltifati ila ma nukilat anhu min sifatin au ma fi maknaha. Santum. Dan penulis mengisyaratkan dengan perkataannya untuk menunjukkan apa yang darinya ia dinukil. Ya, apa yang darinya ia dinukil ya. Terus kepada bahwasanya tambahan bahwasanya faidah masuknya alif dan lam adalah menunjukkan kepada memperhatikan apa yang dinukil darinya sifat berupa sifat atau apa yang semakna dengannya. Ya. Bahwa faedah masuknya alif lam adalah menunjukkan ya, sebagai penunjuk atas perhatian itu ya, iltifat secara bahasa itu menoleh ya, memperhatikan apa yang dia dinukil darinya berupa sifat atau yang semakna dengan sifat itu. Terus wahasiluhu anaka idza aratta bil manquli min sifatin wa nahwi annahu innama summiya bihi tafaulan bi maknahu ataita bil alifi wal lami ad-dalalati lidalalati atau ala dzalika. Lanjut dulu kakaulika al harithu nadzoron ila annahu innama summiya bihi lil tafauli wa huwa annahu ya'ishu wa yahrusu ya, sebagaimana ayat roknya di dhammah ya, afara'aitum ma tahrusun ya. Nah, diartikan dulu. Dan kesimpulannya bahwasanya apabila engkau ingin dengan nukilan ya dari sifat dan semisalnya bahwasanya dia sesungguhnya diberi nama dengannya sebagai bentuk harapan ya, tafaul itu harapan ya, harapan baik, optimisme itulah ya tafaul itu.
sebagai harapan dengan maknanya. Ya, dengan maksudnya terhadap maknanya ya. Kita namai anak Hasan supaya dia jadi orang baik ya. Kita beri nama Mahmud misalnya supaya sifatnya terpuji. Nah, itu seperti itu. Oke, terus sebagai harapan dengan maknanya itu ya. Maka engkau memberikan alif dan lam. Maka engkau memberikan alif dan lam untuk menunjukkan kepada yang demikian. Ya, pada hal itu ya. Hasan kasih al Hasan dan seterusnya. Terus seperti perkataan engkau al-harithu menunjukkan apa dengan pertimbangan kepada bahwasanya dia diberi nama dengannya, untuk mengharap ya sebagai harapan bahwa dia bahwanya yaitu bahwa dia hidup ya akan hidup dan menggarap tanah. Ya, menggarap tanah ya, menggarap tanah. Harapan, karena tidak mungkin anak kecil bisa menggarap tanah ya, kecuali kalau sudah balik. Artinya punya harapan dia hidup bisa sampai usia produktif. Ya rahmukallah. Terus wakada kullu ma dalla ala ma'nan wa nahwihi mimma yusafu bihi fil jumlati kafadlin wa nahwihi wa diartikan dulu. Dan demikian semua apa yang menunjukkan kepada makna, menunjukkan suatu makna dan contohnya dan semisalnya dari apa-apa yang disifati. Ya, dia disifati. Dari apa-apa yang disifati dengan mana fil jumlah. Secara umum ya. Fil jumlah maksudnya adalah secara umum. Wallahu alam. Dan demikian juga semua yang menunjukkan atas suatu makna dan semisalnya dari hal-hal yang disifati secara umum ya. Fil jumlah ini secara umum ya. Terus seperti kata fadli dan semisalnya. Ya, dan semisalnya ya. Terus wa illam tanzur ila hadza wa tanzur wa nazarta ila kaunihi alaman lam tudkhil alifa wal lama bal taqulu fadlun harithun wa nu'manu fadukhulul alifa dukhulul alifi mas. Alifi mudhof ilaih, fadukhulul alifil wallami afada ma'nan la yustafadu bidunihima falaisata laisa tak ta'nis alif isnain falaisata ya. Falaisata bizaidataini khilafan liman za'ama dzalika. Nggih, diartikan dulu Mas. Wa ilam tandur. Dan jika engkau tidak memperhatikan kepada ini dan engkau memperhatikan kepada keberadaannya sebagai alam dan maka ini jawabnya Mas, maka engkau tidak memasukkan alif dan lam, bahkan engkau mengatakan fadlun dan harithun dan nu'manun. Ya, ini tidak ada alif lamnya, bukan al-fadlu atau al-harisu atau an-nu'manu. Nah, terus maka masuknya alif dan lam
sebagai faidah. Ya, memberikan faedah makna. Memberikan faedah makna yang tidak didapat faedah itu, yang tidak didapat faedah itu. Tidak didapat faedah itu dengan tanpa keduanya. Tanpanya. Ya, dunihima yakni tanpa keduanya ya, bidunihima tanpa keduanya, dengan tanpa keduanya. Terus lalu maka falaisata yakni alif isnain, maka keduanya bukanlah ya. Maka keduanya bukanlah tambahan yang diperselisih. Lah, khilafan ini berbeda yang dengan orang yang menganggap itu. Ya, jadi ini apa namanya, Ibnu Aqil mengatakan falaisata bisa idata ini khilafan liman za'ama dzalik. Maka keduanya itu bukan tambahan. Berbeda, maksudnya berbeda dengan pendapat orang yang menganggap hal itu, yakni menganggap bahwa itu adalah tambahan. Jadi beliau mengatakan itu tidak tambahan. Kenapa? Karena ada makna yang baru. Kalau dianggap tambahan, barangkali tambahan dari sisi ta'rif dan tangkir saja ya. Kalau dari sisi makna, ada makna baru. Gantian Mas Alvin. Wa kadzalika. Kadzalika aidan laisa hasbuha wa itsbatuha ala sawa'i kama huwa dhahiru kalamil musannifi. Balil hadfu wal isbatu yunazzalu ala al-halataini allataini sabaqa dzikruhuma wa huwa annahu idza lumiha al-aslu ji'a bil alifi wal lami wa in lam yulmah lam yu'ta bihima. Demikian pula bukanlah penghapusan keduanya dan penetapan keduanya kedudukannya sama, sebagaimana itu zahir ucapan musannif. Bahkan penghapusan dan penetapan diposisikan pada kedua kondisi yang telah berlalu penyebutannya. Jadi ada perbedaan ya, kalau dikasih al, kalau tidak ya. Terus yaitu bahwasanya apabila ditunjukkan asal, apabila diisyaratkan ya asalnya, apabila diisyaratkan asalnya didatangkan alif dan lam, diberikan alif dan lam. Terus, dan jika tidak diisyaratkan asalnya maka tidak disebutkan alif dan lam. Nah, berikutnya bait atau dua bait ini ya sebagian pembahasan tentang alam ya, karena dulu ada pembahasan tentang alam yang belum, dan ini ada di sini ya. Tapi karena ada kaitannya dengan alam, maka disebutkan oleh Ibnu Malik di sini ya. Dan ini pembahasan ini bukan masalah al saja, dalam artian ada pembahasan tentang alam yang enggak ada kaitannya dengan al di sini sebenarnya, tapi dijadikan satu ya, karena satu tema, yaitu alam bil ghalabah, alam secara dominan ya. Kalau misalnya kita menyebutkan kata Al-Madinah ya Pak. Al-Madinah, Madinah secara bahasanya apa? Kota ya, kota. Tapi kalau disebut Al-Madinah, kota Nabi ya, Madinah Munawwarah. Padahal kata Madinah sebenarnya adalah artinya adalah kata. Insyaallah kita baca, semoga lebih jelas. Beliau rahimahullah taala mengatakan wa qad yasiru alaman bil ghalabah, dan qad yani litahqiq ya, wallahu alam, dan bisa jadi ya menjadi alam dengan ghalabah secara dominan. Secara dominan ini mengalahkan yang lain, dia yang dimaksud. Mudhafun, yaitu sesuatu yang diidhofahkan. Sesuatu yang diidhofahkan bisa menjadi alam secara ghalabah. Contoh misalnya kata Ibnu Umar. Ibnu diidhofahkan kepada Umar,
Ibnu diidhofahkan kepada Umar, ini menjadi alam secara golabah. Secara golabah ya secara dominan. Ibnu Umar secara bahasa artinya adalah anak laki-lakinya Umar. Umar punya lebih dari satu anak laki-laki ya. Tetapi kalau disebut Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah bin Umar ya. Ini alam golabah, paham ya? Begitu juga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya. Diidhofahkan dengan cara diidhofahkan. Kan enggak ada alnya ini ya. Tapi pembahasannya di sini karena ada satu tema dengan alam golabahin dengan al ya, Ibnu Umar. Itu namanya alam bil golabah. Kemudian mudhofun au mashubu al, atau yang disertai al, ya. Disertai al menjadi alam secara golabah. Kal akobah, seperti kata al akobah. Al akobah ahadul jamarot as-salasah. Al akobah. Al akobah salah satu dari 3 jumroh itu ya. Jumroh sugro, wusta, akobah, al-akobah. Adapun kata al-akobah, akobah secara bahasa apa? Suatu yang meninggi kan? Dalam surah Al-Balad, falak tahamal akobah, wa ma adro kamal akobah ya. Dan itu bukan maksudnya bukan akobah jumroh, bukan ya. Akobah ini sesuatu yang naik ya. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan padanya najdain ya, 2 najd ya, 2 jalan. Falak tahamal akobah ya, falak tahamal akobah. Wa ma adro kamal, itu akobah secara bahasa ini sesuatu yang meninggi ya, sesuatu yang meninggi. Dan di situ disebutkan akobah ini untuk menuju puncak. Fakur raqabah au it'amun fi yaumin di masgobah, yatiman da makrobah, dan seterusnya. Nah, kata al-akobah. Jadi alam al-Madinah misalnya ya. Kemudian beliau mengatakan wahadfu al-dhi intunadi autodif aujib ya. Dan dihapusnya al ini jika engkau memanggil, menyeru, autodif atau engkau mengidhofahkannya aujib. Aujib yakni wajibkan, harus, yakni harus dihapus al. Harus dihapus al. Misalnya kita manggil ya akobah misalnya, seandainya ya akobah, maka enggak boleh pakai al. Atau diidhofahkan Madinatur Rasul ya, Madinatur Rasul. Alnya enggak disebutkan kan, Madinatur Rasul. Kemudian beliau mengatakan wa fi ghairihima, dan pada selain keduanya. Apa maksudnya selain keduanya? Selain idhofah dan nida ya. Tidak engkau panggil, tidak engkau idhofahkan. Qad tanhadzif, terkadang dihapus yakni al. Faham ini? Akhir bait. Saya ulangi ya. Bait yang ke 112. Kalau yang 111 kan tadi mengatakan ada alam namanya alam golabah ya, atau alam bil golabah. Alam karena dia lebih dominan. Ada 2, mungkin karena sebab idhofah seperti kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Mungkin sebabnya karena dikasih al ya, al-akobah. Nah, kemudian beliau menyebutkan yang bait 112 tentang dihapusnya al pada alam golabah ini. Dihapus al ini wajib kalau engkau memanggilnya, misalnya ya akobah, atau engkau idhofahkan Madinatur Rasul. Madinah itu enggak dikasih al, itu wajib. Nah, pada selain keduanya, bukan nida, bukan idhofah, terkadang alnya juga dihapus ya, terkadang alnya dihapus. Itu makna bait kurang lebih. Ini alam bil golabah ada 2 sebab, dengan diidhofahkan dan dengan adanya al.
tetapi itu sesuatu yang harus sudah dikenal orang. Misalnya kalau dikenal, kalau disebut Ibnu Umar maksudnya ya Abdullah bin Umar ya, bukan adik-adiknya misalnya. Iqra Mas Alvin min aqsamil alifi. Min aqsamil alifi wal lami annaha takunu lil ghulabati nahwu al madinatu wa al kitabu. Fa inna haqqahuma as-sidqu ala kulli madinatin wa kulli kitabin. Lakin ghalabat al madinatu ala madinati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa al-kitabu ala kitabi Sibawayhi rahimahullahu ta'ala hatta innahuma idza utliqa lam yatabadar ila al-fahmi ghairuhuma. Dan di antara macam alif dan lam adalah bahwasanya ia untuk ghalabah, dominasi. Ya. Apa Mas? Dominasi. Mendominasi. Ya, untuk menunjukkan dominasi. Contohnya kata Al-Madinah dan kata Al-Kitab. Iya. Karena sesungguhnya keduanya cocok untuk semua kota dan semua kitab. Iya, maka secara asal hakuhuma, ketentuannya Al-Madinah Al-Kitab itu bisa untuk semua kota dan semua kitab secara asal. Nah, akan tetapi Al-Madinah mendominasi, lebih dominan kepada kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau disebut Al-Madinah dominan maksudnya ya Madinatul Rasul. Terus. Dan kata Al-Kitab lebih dominan kepada kitabnya Sibawayh rahimahullahu taala. Ya, kitabnya Sibawayh tentang nahwu namanya Al-Kitab ya. Namanya ya Al-Kitab. Al-Kitab itu namanya. Terus sampai-sampai sungguhnya keduanya apabila dimutlakan tidak terbetik di pemahaman selain keduanya. Ya, idza utliqa, jika keduanya dimutlakkan maksudnya disebutkan tanpa qaid ya, tanpa ketentuan yang membatasi. Maka tidak terbayang kepada pemahaman, tidak terbetik dalam pemahaman selain keduanya. Kalau disebut Al-Madinah, saya pernah ke Madinah misalnya. Madinah, Zurtul Madinata misalnya. Zurtul Madinata, aku telah mengunjungi Madinah. Maksudnya adalah Madinatul Rasul. Misalnya, Qara'tul Kitabah. Qara'tul Kitabah secara mutlak adalah kitab Sibawayh. Kecuali kalau al itu untuk mu'arifah, beda lagi ya. Mu'arifah mungkin ahdu zikri atau yang lainnya. Itu dengan ada qaid ketentuan. Nah, lanjut Mas. Wa hukmu hadhil alifi wal lami annaha la tuhzafu illa fin nida'i awil idhafati nahwu ya sa'iku fi as-sa'iqi wa hadhi madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum alif dan lam ini bahwasanya ia tidaklah dihapus kecuali pada seruan atau idhofah. Contohnya wahai sa'iq pada as-sa'iq, dan ini adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sa'iq itu adalah alam untuk seseorang ya. As-sa'iq. Tapi kalau diseru ya sa'iku. Alnya mahdzufah ya. Begitu juga kalau diidhofakan hadhihi madinatu Rasulillah. Ini kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi Mas. Wa qad tuhzafu fi ghairihi ma syuzudan sumi'a min kalamihim هذا عيوق طالعا والأصل العيوق هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم. Dan terkadang alif lam itu dihapus pada selain idhofah dan nida secara keluar dari kaidah, didengar dari ucapan mereka. Ini adalah uyuk yang sedang terbit. Hada uyuku talian. Ini adalah uyuk dia terbit ya, dalam terbit terus. Dan asalnya adalah al-ayuk. Dan ini adalah nama salah satu bintang. Nama bintang. Ayuku ma'rifah ya. Dengan bukti bahwa setelahnya adalah hal. Karena sahibul hal ketentuannya adalah ma'rifah, terkecuali kasus tertentu. Gantian Mas Aris nih.
Waqad yakunul alamu bil ghalabati aidan mudhafan kabni Umar wa bani Abbasin wa bani Mas'udin fa innahu ghalaba 'alal ibadalati duna ghairihim min auladihim wa in kana haqquhu as-sidqu alaihim. Dan terkadang juga alam dengan golabah juga secara mudhaf, seperti kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, maka sungguhnya dia golabah atas ibadalah. Nah, abadilah ini jamak dari Abdullah itu sudah dikenal ya, Abdullah. Nah, ini Ibnu Umar, Ibnu secara bahasa kan anak laki-laki, tapi maksudnya adalah Abdullah bin Umar ya. Ibnu Malik bukan berarti Abdullah bin Malik ya, karena namanya bukan Abdullah, namanya Muhammad. Qala Muhammadun huwa banu Maliki ya. Ahmadu Rabbillahi khairu Malik ya. Terus bukan selain mereka dari anak-anak mereka. Ya, dari anak-anak mereka, yakni anak bapaknya itu Umar, Abbas dan Mas'ud. Al-Abadilah ya, sebut Abdullah. Nama Abdullah itu banyak dalam sahabat Nabi, tapi 3 ini mereka usianya sepantaran ya, sehingga dijamak dari Abadilah ini. Karena sepantaran itulah. Karena nama Abdullah itu ya sebenarnya banyak di sahabat Nabi juga, tapi kenapa 3 ini dijamak dari Abadilah ini, Al-Abadilah. Dari Abdullah karena sepantaran ya, seusia. Atau Ibnu Mas'ud lebih kalau alam itu kan Abdullah Ibnu Mas'ud lebih tua, termasuk sahabat yang senior ya. Abdullah bin Amr bin As, mungkin juga, atau 4 itu. Terus walaupun dia boleh atau sah atas mereka. Wa in kana haqquhu as-sidqu alaihim. Alaihim maksudnya adalah anak-anak dari Umar, Abbas dan Mas'ud itu ya. Walaupun ketentuannya adalah boleh juga sebagai panggilan untuk anak-anak Umar yang lain, atau anak-anak Abbas yang lain, atau anak Mas'ud yang lain. Tetapi tidak, ini golabah. Terus akan tetapi ya dominan, yang dominan atas mereka. Ya, akan tetapi ya dominan atas mereka ini. Terus hatta innahu idza utliqa Ibnu Umar la yufhamu minhu ghairu Abdillahi fakadza Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum ajmain. Wa hadhil idhafatu la tufariqu la fi nida'in wa la fi ghairihi nahwu ya Ibnu Umar. Hingga apabila dimutlakan nama Ibnu Umar tidak difahami darinya selain Abdullah. Ya, tidak dipahami dari kata Ibnu Umar, Ibnu selain Abdullah. Padahal Umar punya anak laki-laki lain juga. Terus demikian juga nama Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain, dan idhofah ini tidak membedakannya. Tidak terpisah darinya, terpisah darinya. Tidak di dalam panggilan dan tidak pula di dalam selainnya. Ya, walaupun dipanggil tetap idhofahnya harus ada, karena ini alam golabah. Jadi golabah karena itu. Kalau al tadi dihapus kalau nida. Contoh ya Ibnu Umar. Ya, wahai Ibnu Umar. Nah, alhamdulillah selesai dari bab yang ke-7 ya, membahas tentang isim-isim ma'rifah. Berikutnya al-babus saminu, bab yang ke-8 al-ibtida, tentang ibtida mubtada, mulai masuk pada pembahasan ta'liful kalam itu ya, penyusunan kalam. Karena sebelumnya kan bahas isim ya, bahas isim ma'rifah, alam, domir, dan ini tentang penyusunan. Dimulai dengan mubtada.
yang paling banyak. Qala rahimahullah taala, berkata Ibnu Malik rahimahullah taala, mubtada'un Zaidun wa adhirun khobar in kulta Zaidun adhirun mani tadar. Zaid adalah mubtada dan adhirun sebagai khobar apabila engkau mengatakan Zaidun adhirun, Zaid itu memberi udzur, mani tadar, orang yang mengemukakan udzur. Itu kalau kita kan Zaidun adhirun, Zaidun mubtada, adhirun khobar, ya. Mani tadar ya mudhof maf'ulun bih. Itu mubtada macam yang pertama. Apa maksudnya macam yang pertama? Yaitu mubtada yang ada khobarnya, ya. Yang berikutnya nanti mubtada enggak ada khobarnya. Sehingga beliau mengatakan di bait yang ke-114, wa awwalun mubtadaun, yang awal adalah mubtada, wasani fa'ilun agna, dan yang kedua adalah fa'il yang mencukupi, yakni yang mencukupi dari khobar. Dalam artian mubtada yang enggak butuh khobar karena sudah ada fa'il yang mencukupinya. Fi pada kata asarin zani. Sarin adalah isim fa'il dari kata saro yasiru, sarin, ya, berjalan. Zani isim isyarah untuk musanna, zani hadani, ya. Apakah dua orang ini sedang berjalan, ya. Asarin zani. Nah, itu yang pertama, yakni kata sarin adalah mubtada, tentu istifham, ya, kata tanya. Sarin mubtada, zani bukan khobarnya karena nggak akan sesuai, ya, karena zani adalah isim katakanlah musanna begitu. Tidak cocok karena mubtadanya mufrad. Zani adalah fa'il sadda masaddal khobar, yakni menempati posisi khobar atau mengisi posisi khobar. Wakis halaman bait yang 115, wakis dan kiaskanlah dua hal tadi, mubtada yang ada khobarnya dan mubtada yang tidak ada khobarnya dengan contoh-contohnya tadi. Kemudian beliau mengatakan wakas istifhamin an-nafyu, dan seperti istifham yakni yang dimaksud pada kata asarin dani, istifham adalah an-nafyu, yaitu nafyu. Dalam artian apa? Syaratnya mubtada yang tidak butuh khobar tetapi dicukupi dengan marfu'nya. Ulangi, ya. Mubtada yang tidak butuh khobar tetapi dicukupi oleh marfu'nya. Marfu'nya itu bisa fa'il atau maf'ul, naibul fa'il. Fa'il naibul fa'il. Maka syaratnya menurut ulama Basrah, dia harus bersandar kepada istifham atau nafyi, ya, istifham atau nafyi. Maka beliau mengatakan wakas istifhamin an-nafyu, seperti istifham adalah nafyu, syaratnya itu harus bersandar kepada istifham atau nafyu. Maka itu pendapat ulama Basriyin. Maka beliau mengatakan pendapat yang lain, waqat yajuzu, dan bisa jadi boleh nahwu semisal faizun ulur rosyad, faizun mubtada, ulu fa'il, ya, ulu di sini fa'il. Mubtadanya tidak bersandar kepada istifham, tidak pula bersandar kepada nafi, tetapi tidak butuh khobar juga, dalam artian sudah dicukupi oleh fa'ilnya yaitu ulu, ya. Faizun ulur rosyad, ya. Beruntung orang-orang yang ada di atas kebenaran atau di atas petunjuk, ya. Jadi mubtada ada dua macam. Mubtada lahu khobar, mubtada yang dia memiliki khobar. Kemudian mubtada yang apa, ya, istilahnya mustaqnin anil khobar.
Jadi mubtada yang tidak butuh kepada khobar, yakni cukup tanpa khobar. Mubtada yang memiliki khobar secara asal ya mubtada khobar gitu ya. Yang mustaqnin anil khobar ya tidak butuh kepada khobar, yaitu dia dicukupi oleh marfu'nya, cukup dengan marfu'nya. Contoh misalnya ini adalah Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Kalau ini contohnya adalah qaimun az-zaiduna atau az-zaidani. Az-zaidani saja tidak apa-apa ya. Qaimun az-zaidani. Az-zaidani isim musanna. Istifham, qaimun mubtada, az-zaidani adalah fa'il. Fa'il. Az-zaidani. Az-zaidani fa'il. Di mubtada yang tidak butuh khobar, syaratnya dua. Pertama berupa sifat qaimun, misalnya isim fa'il atau isim maf'ul atau isim tafdil. Kemudian bersandar kepada nafi atau istifham. Ini istifham. Qaimun az-zaidani ya. Az-zaidani tidak mungkin sebagai khobar. Kenapa? Karena ini musanna, ini mufrad ya, tidak bisa. Nah, kalau ini sama-sama mufrad ya. Zaidun qaimun. Di mubtada ada dua. Ini di awal pembahasan tentang mubtada. Mubtada yang memiliki khobar yang cukup tanpa khobar, yani tidak harus pakai khobar. Oh, di sini sudah ada ya. Iqra Mas Aris. Zakaral musannifu. Zakaral musannifu anal mubtada'a ala qismaini. Musannif menyebutkan bahwasanya mubtada terbagi menjadi dua macam. Mubtada'un lahu khobarun wa mubtada'un lahu fa'ilun sadda masadal khobari, yaitu mubtada yang dia memiliki khobar dan mubtada yang dia memiliki fa'il yang menempati posisi khobar. Ya, walaupun makna fa'il ini juga bisa diganti dengan pengganti fa'il ya, naibul fa'il. Bisa saja misalnya kita mengatakan amadrubun az-zaidani ya, apakah dipukul dua zaid itu ya, bisa saja. Ini naibul fa'il, tapi ya sama, naibul fa'il asalnya ya fa'il saja dan pengganti fa'il. Nah, terus Fa misalul awwali zaidun adirun mani tadaro. Dan misal yang pertama adalah Zaid memberi uzur pada orang yang mengungkapkan uzur. Wal muradu bihi ma lam yakunil mubtada'u fihi wasfan mustamilan ala ma yudkaru fil qismi tsani. Dan yang dimaksud dengannya adalah apa yang mubtada itu ya, apa yang mubtada itu tidak malam yakunil mubtada'u fihi, apa yang padanya mubtada itu berupa sifat yang mencakup kepada apa yang disebutkan dalam macam yang kedua. Macam kedua yakni macam dari mubtada yang cukup dengan fa'ilnya itu ya. Fa zaidun mubtadaun wa adirun khabaruhu wa mani tadaro maf'ulun li adirin. Maka Zaid adalah mubtada dan adirun adalah khabarnya dan mani tadaro adalah maf'ul untuk adir. Ya, untuk likata adirin. Terus wa misalusani asarin dzani fal hamzatu listifhami wasarin mubtadaun wa dzani fa'ilun sadda masadal khobari. Dan misal yang kedua asarin dzani, apakah berjalan kedua orang itu ini Mas, maka apakah berjalan kedua orang ini, walaupun secara lughah boleh saja ya isim isyarah qorib maksudnya bait atau bait maksudnya qorib ya, bisa saja, tapi kita terjemahan secara asal ya. Maka hamzah adalah untuk istifham dan sarin adalah mubtada dan dzani adalah fa'il yang menempati posisi khobar. Wa yuqasu ala hadza maka mislahu, dan dikiaskan atas hal ini
pada apa yang dia semisalnya. Ya, semisalnya baik itu semisal yang pertama atau semisal yang kedua dikiaskan sebagaimana itu, ya. Atau maksudnya adalah yang kedua saja kalau ini menurut zahirnya perkataan Ibnu Aqil, ya. Terus wa huwa kullu wasfin i'tamada ala istifhamin aw nafyin nahwu aqaimun az-zaidani. Wa ma qaimun az-zaidani fa'il lam ya'tamid al-wasfu lam yakun mubtada'an wa hadha madhabul basriyina illal akhfasha saja, ya. Wa rafa'a fa'ilan dhahiran kama muthila au dhamiran munfasilan nahu aqaimun antuma watamal kalamu bi. Ya, dah diartikan, Mas. Sampai mana tadi? Wa huwa kullun. Dan dia setiap yang yaitu setiap sifat yang disandarkan kepada istifham atau nafi. Contoh, apakah berdiri kedua zaid itu? Dan apakah berdiri lama nafiyah dan tidaklah berdiri kedua zaid itu? Ya, karena nanti kalau sama-sama istifham nanti contohnya jadi kurang satu, ya. Ma nafiyah saja. Ma qaimun az-zaidani, tidaklah berdiri dua zaid itu. Ini syaratnya, ya, yaitu kullu wasfin. Pertama wasfin, sifat. Sifat itu mungkin isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, kemudian isim tafdil. Dan syarat yang kedua i'tamada ala istifhamin au nafyin, ya, bertumbuh pada istifham atau nafi. Ya, syaratnya itu. Terus maka jika sifat itu tidak bersandar, maka jika sifat itu tidak bersandar maka dia tidak mubtada. Tidak mubtada, yakni nanti di i'rab selain mubtada, mungkin dia khobarnya atau mungkin yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan oleh ahlinya. Terus, dan ini adalah mazhab basriyin kecuali akhfas, dan merofakkan fa'il, suatu fa'il dengan yang dohir. Dohir maksudnya adalah isim dohir, bukan domir, ya. Wa rafa'a fa'ilan dzahiron. Wa rafa'a fa'ilan dzahiron ini atofnya kepada tadi, ya. Syarat dari mubtada yang tidak butuh khobar tadi, ya. Pertama dia sifat, kedua bersandar kepada nafi atau istifham, ketiga dia merofakkan fa'il dohir, ya. Merofakkan fa'il, ya, ini fa'ilnya berupa isim dohir. Nah, sebagaimana dicontohkan. Terus sebagaimana telah dicontohkan, atau domir munfasil, atau dia merofakkan domir munfasil, ya. Merofakkan itu, ya, maksudnya sebagai fa'ilnya atau sebagai naibul fa'il. Terus contoh, aqaimun antuma, apakah kalian berdua berdiri? Ya, apakah berdiri kalian berdua? Dan telah sempurna pembahasan kalam yakni perkataan, dan telah sempurna kalamnya. Kalam dengannya. Ya, kalam dengannya ini kalam dengan apa? Dengan marfu'nya itu sudah sempurna. Berarti keseluruhan ketentuannya ada berapa? 3. 4, ya. Yang pertama dia adalah wasfun, yang kedua bersandar kepada nafi atau istifham, yang ketiga dia merofakkan merofakkan marfu'nya, ya, fa'ilnya atau naibul fa'il, dan yang keempat kalamnya sempurna dengan itu, ya. Kalau kalamnya tidak sempurna dengan itu, maka dia bukan mubtada juga, bukan, tidak memenuhi syarat ini sebagaimana akan dicontohkan nanti. Paham, ya? Syaratnya kalamnya harus sempurna dengan itu. Seperti misalnya aqaimun az-zaidani. Nah, itu sudah sempurna. Tapi kalau sebagaimana akan dicontohkan nanti, aqaimun abawahu zaidun, nah, itu tidak sempurna dengan kata abawahu saja. Gantian Mas Zaki.
Saya mana tadi? Fa'ilam ya, fa'ilam yatimma bihil kalamu. Fa'ilam yatimma bihi lam yakun mubtadaun. Lam yakun mubtadaan ya Mas ya. Nah, di sini ada kata al kalamu Mas ya, tapi di apa? Bainal qausaini ya, di atas dua di antara dua kurung. Nah, terus Aqaimun abawahu zaitun fa zaitun mubtadaun muakhharun wa qaimun khabarun muqaddamun wa abawahu fa'ilun bi qaimin wa la yajuzu ayyakuna qaimun mubtadaun mubtadaan nggih li'annahu la yastagni bi fa'ilin hina izin iz la yuqalu aqaimun abawahu fayatimmal kalamu ya. Fa sababiyah ya, maka kita nasabkan kata yatimma, fayatimmal kalamu. Nggih, diartikan dulu Mas. Maka jika tidak sempurna dengannya, tidak menjadi mubtada. Yakni kalau tidak sempurna dengan marfu'nya saja itu kalam tersebut, maka dia tadi sifat itu tadi tidak menjadi mubtada. Paham ya? Nah, terus contoh apakah berdiri dua ayahnya Zaid itu? Ya, bentar Mas. Aqaimun abawahu Zaidun. Aqaimun abawahu Zaidun. Dengan kita bandingkan misalnya aqaimun az-zaidani. Kata aqaimun az-zaidani ini kalam sudah sempurna. Dalam artian apa? Qaimun ini sifat. Zaidani fa'il untuk sifat ini, qaimin ini. Fa'il untuk kata qaimin. Jadi yang merofakkan kata az-zaidani adalah qaimin. Jadi qaimin sifat ini merofakkan fa'il. Dan dengan ini kalam sudah sempurna. Tetapi kalau ini kasusnya beda. Aqaimun abawahu zaidun. Abawahu benar dia sebagai fa'il untuk qaimin. Sama dengan itu. Az-zaidani juga fa'il untuk qaimin. Abawahu juga fa'il untuk kata qaimun ini. Sama-sama dari sisi itunya. Tetapi tidak memenuhi syarat yang berikutnya, yaitu apa? Kalamnya belum sempurna kalau itu saja ya. Berbeda dengan ini. Kalau ini kalam sudah sempurna. Sempurnanya yakni sempurnanya kalam adalah mufidun faidatan yahsunu sukutu alaiha ya. Berikan faedah yang diam padanya sudah baik ya. Kalau ini nggak bisa, aqaimun abawahu itu tok tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, maka qaimun ini tidak bisa menjadi mubtada, sehingga Ibnu Aqil mengatakan mubtadanya adalah kata zaidun ini, zaidun ya, zaidun mubtada muakhar. Ini tidak bisa menjadi mubtada karena tidak sempurna dengan marfu'nya ya. Jadi kalau ini ada isim zat, kalau ini ada isim sifat, maka yang menjadi mubtada isim zatnya, sifatnya khobar. Karena khobar yang seperti sifat. Itu insyaallah kurang lebihnya. Nah, terus maka zaidun adalah mubtada muakhar dan qaimun adalah khobar muqaddam. Didahulukan. Terus dan abawahu adalah fa'il untuk kata qaim. Ya, muakhar tahu ya Mas ya, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan yakni diletakkan di akhir. Khobar muqaddam yakni khobar yang diawalkan diletakkan di awal. Terus dan tidak boleh menjadikan qaimun sebagai mubtada. Ya, tidak boleh. Karena ia tidak tercukupi dengan fa'ilnya. Ketika itu. Ya, tidak tercukupi dengan fa'ilnya maksudnya
dia dengan fa'ilnya tidak menjadi kalam yang sempurna, tidak tercukupi. Nah, terus karena tidak dikatakan aqaimun abawahu. Lalu kalam menjadi maka sempurna. Ya, lalu kalam jadi sempurna. Ya, ini tidak bisa dikatakan qaimun abawahu kalamnya sempurna, enggak bisa. Nah, terus lanjut baca. Wa kadzalika la yajuzu ayyakunal wasfu mubtada'an idza rafa'a dhamiran mustatiron fala yuqalu fima zaidun qaimun wala qaidun inna qaidan mubtada'un wa dhamirul mustatiru fihi fa'ilun agna anil khobari li'annahu laisa bi munfasilin ala. Diartikan dulu. Dan demikian itu tidak dibolehkan sifat itu menjadi mubtada apabila dia merofakkan dhamir mustatir. Tadi syaratnya tadi kan merofakkan isim dhohir atau dhamir munfasil ya. Kalau merofakkan dhamir mustatir maka tidak bisa menjadi mubtada. Maka tidak dikatakan dalam kalimat zaitun tidaklah berdiri, Zaid tidaklah berdiri dan tidaklah duduk. Sesungguhnya kata qaidan adalah mubtada. Ya, ini tidak bisa ya. Kata qaidun tidak bisa dianggap sebagai mubtada. Terus dan dhamir mustatir di dalamnya adalah fa'il yang mencukupi dari khobar. Ya, ini keduanya tidak bisa. Pada kalimat ma zaidun qaimun wala qaidun, maka kata qaidun tidak boleh dikatakan sebagai mubtada dan dhamir mustatir padanya disebut fa'il yang mencukupi dari khobar. Tidak bisa ya. Paham? Tidak bisa. Cuma begini, kita belum sampai masalah ini, yaitu tentang masalah khobar itu mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada ya. Barangkali ini diantara pelajaran yang mungkin baru itu bagi sebagian kita. Jadi kalau misalnya dikatakan ini ya, Zaidun qaimun, kebanyakan ulama ya, setahu saya itu mengatakan pada kata qaimun ini ada dhamir yang kembali kepada Zaid ya. Itu insya Allah nanti akan ada pembahasannya itu tuh, tentang masalah khobar itu mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu nanti seakan-akan dua ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Zaidun qaimun ay huwa ya, maksudnya gitu. Tapi huwanya enggak disebutkan. Pokoknya dia mengandung dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Itu pembahasan nanti kalau sampai insyaallah taala. Tapi kalau di sini tidak boleh dikatakan seperti itu ya, tidak boleh dikatakan seperti itu. Ma zaidun qaimun wala qaidun ya, tidak bisa. Qaidun dianggap mubtada enggak bisa, dhamir mustatirnya tidak bisa dianggap sebagai fa'il yang mencukupi dari khobar. Nah, terus alasannya? Karena dia bukan munfasil. Yakni karena dhamir itu bukan dhamir munfasil. Terus ala di atas. Enggak, dia baca dulu. Ala anna fil mas'alati khilafan wala farqa baina ayyakunal istifhamu bil harfi kama musila au bil ismi kaqaulika kaifa jalisul al-amrani. Yeah.
Ala ya ini maksudnya apa ya artinya? Dengan catatan ya, dengan catatan. Dengan catatan bahwasanya di dalam masalah ini terdapat perbedaan. Ya, sudah titik ya itu. Dalam masalah ini terdapat perbedaan. Dah itu saja. Nah, setelahnya ini poin yang lainnya. Poin yang lainnya yaitu tentang masalah nafi dan istifhamnya. Kan tadi wasfun harus bersandar pada nafi atau istifham. Nah, maka beliau memberikan faedah dan tidak ada perbedaan. Dan tidak ada perbedaan di antara istifham. Istifham itu dengan huruf. Istifham menjadi dengan huruf. Ya, istifham itu dengan huruf. Oh, istifham itu dengan huruf seperti yang telah dimisalkan. Atau dengan isim seperti perkataanmu bagaimana dua amr itu duduk. Bagaimana dua amr itu duduk. Ya, paham ini maksudnya. Tadi di antara syaratnya sifat untuk menjadi mubtada yang tidak butuh khobar, dia harus bersandar kepada istifham atau nafi ya. Ibnu Aqil mengatakan yang dimaksud bersandar kepada istifham tidak mesti istifham itu huruf. Boleh saja bersandar kepada istifham, istifhamnya adalah isim ya, sebagaimana contohnya itu kaifa jalisun al amroni. Amroni adalah isim musanna ya. Kaifa adalah isim bukan huruf. Jalisun mubtada, al amroni fa'il sadda masadal khobar. Ini adalah fa'il yang menempati posisi khobar untuk jalisun ini. Nah, kaifa sebagai apa? Kaifa hal ya. Hal wallahu alam yang akan disebutkan soalnya. Oke, jadi istifhamnya tidak harus huruf ya. Istifhamnya tidak harus huruf. Ya, betul. Kaifa sebagai hal. Gantian Mas Frendi. Masih ada waktu. Bil ismi ini. Sampai mana tadi? Wa kadzalika Mas, paling atas setelah al-amroni. Wa kadzalika la farqa baina an yakunal nafyu bil harfi kama musila au bil fi'li ka qaulika laisa qaimun az-zaitani. Yeah. Dan demikian juga tidak ada perbedaan antara nafi itu dengan huruf sebagaimana yang telah dicontohkan. Yang ini pakai ma, huruf ma ya. Itu ma nafiyah adalah huruf. Karena ma itu ada yang huruf, ada yang isim. Terus atau dengan fi'il kaqaulika seperti perkataanmu tidaklah ketika Zaid itu berdiri. Ya. Falaisa fi'alun madin naqisun wa qaimun ismuhu wa zaitani fa'ilun sadda masadda khabarin. Khabari laisa. Ya, sadda masadda khabari laisa. Diartikan Mas. Maka laisa adalah fi'al madhi yang naqis dan qaimun adalah isimnya dan zaitani adalah fa'il yang menempati posisi khabar laisa. Taqulu ghairu qaimin az-zaitani wa ghairu mubtada'in fa ghairu mubtada'un wa qaimun makhfudun bil idhofati wa zaitani fa'ilun bi qaimin sadda masadda khabari. Sadda masadda khabara ghairi. Sadda masa afan khabari berarti Mas ya. Sadda masadda khabari ghairi. Lianal makna ma qaimun az-zaitani fa'umila ghairi qaimin muamalata ma qaimin. Ya. Ma qaimun ya. Qaimun. Terus diartikan dan kau mengatakan ghairu tidaklah berdiri dua Zaid itu. Ya, ini nafinya berupa apa?
isim, ya kan? Kalau ma berupa huruf, laisa berupa fiil, ghairu isim, ya. Nah, ini nafinya berupa isim. Boleh ya, terus. Maka ghairu adalah mubtada dan qaimun Mahfudun yakni majrurun. Majrur dengan idhofah. Ya, dengan sebab idhofah. Dan kedua zaid adalah fa'il dengan bi yakni untuk kata qaimin. Untuk kata qaimun yang menempati posisi khobar ghairi. Ya, yakni kata az-zaidani fa'il untuk qaim. Kata az-zaidani itu sadda masada khobari ghairi, ya. Menempati posisi khobar ghairi. Terus karena makna ma qaimun zaidani tidaklah karena maknanya adalah tidaklah berdiri kedua zaid itu, maka diamalkan, ya, diberlakukan ghairi qaimin sebagai perlakuan ma qaimin. Ya, itu ya, sudah. Gantian Mas. Ini Mas Bayu. Wa minhu qauluhu wa minhu sebelum syair persis. Sebelum wa minhu syair ketemu atasnya. Wa minhu qauluhu nggih. Ghairu lahin aidaka fatorih Allah wala tarir bi'aridin salmihi. Ya, salmi bisa atau salim bisa, ya. Diartikan fa ghairu. Diartikan. Dilanjutkan. Fa ghairu mubtada'un walahin mahfudun bil idhofati wa idaka fa'ilun bila sadda masadda khobari ghairi. Nggih, saya artikan ya. Apa ya? Di antaranya adalah perkataan penyair ghairu lahin idaka. Idaka maksud adalah a'dauka, ya. Artinya ini jamak. Tidaklah lalai musuh-musuhmu, yakni musuh-musuhmu itu tidaklah lalai, selalu perhatian. Fattorih allahwa, maka buanglah lahwa, yakni sia-sia, yakni jangan melakukan hal yang sia-sia. Dan tetaplah kamu waspada, ya. Wala taktarir bi'aridin salmin, dan janganlah kamu tertipu dengan adanya salmin, gencatan senjata, ya. Arid itu artinya sesuatu yang sesuatu yang datang, bukan asal. Dan janganlah tertipu dengan adanya gencatan senjata. Diartikan Mas. Maka ghairu sebagai mubtada dan walahin sebagai kata lahin majrur dengan idhofah, yakni dengan sebab idhofah. Dan terus idaka sebagai fa'il dengan bi untuk lahin, ya, menempati posisi khobar ghairi. Gantian Mas Alvin, satu lagi. Wa mislu qawluhu ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani. Fa ghairu mubtada'un wa ma'sufun makhfudun bil idhafati wa ala zamanin jarun wa majrurun fi mawdi'i raf'in bi ma'sufin li niyabatihi manabal fa'ili wa qad sadda masada khabari ghairin. Waqad sadda masada khabari ghairin. Kalimat lanjutannya waqad sa'ala Abul Fathi Ibnu Jinni waladahu an i'rabi hadzal baiti faratabaka fi i'rabihi. Dan yang semisal dengannya adalah ucapan seorang penyair ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani, tidak bersedih atas waktu yang berlalu dengan kegelisahan dan rasa sedih. Ghairu maksufin, yakni tidak menyayangkan, ya. Tidak atas waktu atau zaman yang berlalu
dengan duka cita dan kesedihan. 6. Maka kata ghairu adalah mubtada ma'suf majrur dengan sebab idhofah, dan ala zamanin adalah jar dan majrur menempati posisi rafa untuk ma'suf karena ia menggantikan posisi fa'il, dan ia menggantikan khobarnya ghairu. Sada masada yang menempati posisi khobar ghairi. Kata apa tadi? Dan Abul Fath Ibnu Jini telah bertanya kepada putranya tentang i'rab bait ini, maka ia pun bingung terhadap i'rabnya. Ya, jadi anaknya itu bingung, bimbang dan i'rabnya, ragu-ragu. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, masih pembahasan tentang dua macam mubtada ini ya. Mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang tidak harus atau tidak perlu khobar. Allah taala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.